Selamat berjumpa kembali di Serabutan Channel bersama saya. Bagaimana kabar kalian semua, sahabat-sahabatku? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, seperti itu harapan saya. Rasanya sudah lama sekali saya tidak mengupdate video di channel ini sehubungan dengan kondisi saya kemarin-kemarinnya beberapa kali. Kurang enak badan, juga sama-sama mengalami sakit ya teman-teman. Alhamdulillah hanya sakit-sakit biasa ya, sakit-sakit musiman seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mulai beraktivitas kembali. Nah, di hadapan saya sudah ada sebuah power amplifier. Ini adalah power amplifier BTL ya, kelas D amplifier tipe BTL yang dikeluarkan oleh Entri Tangerang. Seperti ini untuk penampakan powernya, sebuah power amplifier kelas D yang memiliki dimensi agak bongsor ya, 10 cm kali 30 cm, seperti itu kira-kira untuk dimensi PCB-nya, dan kondisi atau penampakan mesinnya seperti ini teman-teman. Ini bukan full brick, tetapi ini versi BTL-nya. Terus sekedar untuk informasi saja teman-teman, bahwasanya power amplifier kelas D BTL dan kelas D full brick itu beda ya. Perbedaannya ada pada bagian sistem kerjanya, dimana kalau full brick itu menggunakan satu IC logic dan satu IC komparator. Sedangkan untuk BTL seperti ini, dia dua buah power amplifier yang sama-sama memiliki IC-IC-nya seperti ini, IC IR, IC logic, dan IC komparator. Sama untuk bagian kanannya seperti ini, dia memiliki IC-IC yang sama. Dan hanya perbedaannya dia di mode brick pada bagian input seperti ini. Ini untuk bagian IC 072 bagian bahan inputnya teman-teman. Dan ini saya sendiri belum melihat untuk jalurnya seperti apa. Kemungkinan ini menggunakan apa ya? Karena saya lihat ini belum support limiter ya teman-teman. Belum support limiter. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar ini juga IC pada yang sebelahnya ini mungkin juga bagian bagian balance inputnya juga ya. Nanti kita akan cek lagi. Karena sekarang fokusnya kita akan memperbaiki saja seperti itu. Dan power ini tentunya sudah di-upload di video YouTube Entri ya Tangerang, bahkan sudah dites load untuk daya output RMS-nya. Jika kita menonton pada video-video pada channel tersebut, Mas Dalhar Sunardi sudah mengetes atau load kemampuan power ini. Seperti itu, silakan saja untuk detailnya ditonton. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengetahui spesifikasi dari power amplifier ini. Dan ini masuk ke saya karena ini mengalami kerusakan, jadi saya hanya membantu ya teman-teman, membantu teman saya yang memakai power ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa memperbaiki ya. Nah, karena ini sudah dipastikan rusak ya teman-teman, dipastikan rusak, jadi saya tidak perlu mencobanya lagi, memasang tegangan PSU untuk mencobanya. Langsung saja kita akan mencoba mengukur-ngukur. Pertama kali untuk perbaikan kelas D saya kira sama ya. Versi apapun kelas D saya kira sama lah, tidak jauh beda cara untuk untuk langkah-langkah perbaikannya. Jadi kita akan coba ukur dulu bagian MOSFET ya, karena MOSFET ini sangat rentan sekali rusak. Untuk mengetahui kondisi rusak MOSFET,
biasanya bisa melakukan dengan cara kita mengukur pertama kali pada skala voltmeter kali 1 ohm ya, kali 1. Kita akan langsung mengukurnya antara pin PSU positif dan negatifnya seperti ini teman-teman. Ini sudah terlihat ada short, dan kita pastikan untuk membalik probe-nya. Jika ini tetap bergerak pole seperti ini, menandakan bahwa salah satu MOSFET yang digunakan ini dia sudah mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya kita akan melepas PCB ini dari heatsinknya seperti itu. Sebentar, sehingga kita akan mudah untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Nah, seperti ini untuk penampakan pada bagian bawah power amplifier ini. Menggunakan MOSFET yang 100% baru. Untuk MOSFET-nya menggunakan tipe IRFP 260. 4 set 8 biji ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan perbaikan dengan menganalisa bagian mana yang rusak. Untuk kerusakannya kemarin ini saya tidak tahu pasti kenapa ya. Saat dicoba katanya yang menggunakan, kata pemiliknya dia tiba-tiba mengalami kerusakan protek seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba memeriksa satu persatu bagian MOSFET yang digunakan ini. Tetap pada skala kali 1 ohm. Kita akan langsung mengukur masing-masing MOSFET ini pada bagian drain dan source-nya. Seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, salah satu MOSFET sudah terlihat mengalami kerusakan ya teman-teman. Kita coba lagi. Biasanya untuk kerusakan MOSFET ini tidak akan semua yang rusak ya. Sebentar. Nah, jadi bagian sisi untuk bagian MOSFET-nya ini pada masing-masing power amplifier, karena ini untuk power BTL ini dibangun oleh 2 buah power amplifier yang memiliki frekuensi yang sama teman-teman ya. Jadi ini intinya ada 2 power amplifier yang dibikin satu power, dibikin mode break seperti itu. Dan sudah ketahuan bahwa ini ya teman-teman yang rusak. Jadi kita akan melepasnya MOSFET ini. Kemudian kita akan melanjutkan mengukur bagian totem pole ya. Untuk pemeriksaan power amplifier ini harus seperti itu, harus setahap demi setahap. Karena jika power MOSFET sudah rusak, kemungkinan besar bagian totem pole juga ada yang rusak. Terus untuk bagian IC switchingnya IR2110 juga rusak ya kemungkinannya. Terus untuk diode startupnya yang 12 volt ini kemungkinan juga ada kerusakan. Jadi teman-teman harus memeriksanya selangkah demi selangkah, termasuk IC logic yang digunakan seperti itu. Nah, jadi kita akan melepas IC-nya ini ya teman-teman, karena tidak menggunakan soket. Terus memeriksa bagian totem pole-nya seperti itu.
Jadi untuk MOSFET-nya ditemukan 4 biji rusak ya teman-teman. Kemudian sebaiknya kita mengukur diode gate-nya ini ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan avometer digital dengan skala pengukuran resistor ya. Kita langsung saja mengukur diodenya seperti ini. Nah, jika dia bisa membaca nilai resistornya ini, berarti diodenya masih normal. Ini terukur 47 ohm. Untuk diode dan R gate-nya dia masih normal. Kemudian pindah ke bagian selanjutnya, kita bisa mengukur bagian totem pole-nya ini. Untuk bagian totem pole saya menggunakan analog. Ini saya kira sama ya untuk cara perbaikannya dengan power yang lain. Seperti ini. Atau mungkin teman-teman untuk memastikan bisa langsung dilepas saja satu-satu ya untuk transistor totem pole-nya ini, biar pengukurannya pasti. Ini hanya cara saya saja. Nah, seperti ini. Jika dia tidak ada pergerakan sampai jarum mentok kanan, berarti biasanya sih masih normal, seperti itu. Sekiranya masih normal ya untuk totem pole-nya. Kemudian kita bisa mengecek bagian diode startup-nya ini. Diode Zener 12 volt. Seperti ini. Masih bagus. Masih bagus. Kemudian kita lanjutkan untuk melepas bagian IC-nya. Untuk memastikan kita akan nanti mengukurnya dengan menggunakan IC tester ya. Seperti itu. Kita lepas dulu. Jadi setelah melepas IC-nya dan saya mencoba cek dengan menggunakan IC tester, didapati bahwasanya satu ICIR yang rusak ya teman-teman. Jadi satu ICIR dia rusak, dan untuk kedua logic masih normal ya. Seperti ini juga sudah terukur bagus. Jadi IC-nya cuma satu saja, satu ICIR. Namun kemungkinan nanti akan diganti juga dengan yang baru. Karena apa? Untuk versi BTL ini seharusnya menggunakan IC yang sama dari produk pengeluaran IC-nya, seperti itu. Intinya harus menggunakan IC dengan satu tipe varian seperti itu. Ini menggunakan IC Logic dari Texas CD4049 untuk logiknya. Jadi harus menggunakan IC yang serupa, seperti itu. Jadi akan saya ganti semuanya dulu ya teman-teman, untuk MOSFET-nya, terus untuk IC-nya, kemudian nanti kita akan melanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk power amplifier setelah saya ganti komponen-komponen yang rusak. Penggantian MOSFET ya, 2 set MOSFET 260 masing-masing pada bagian rail kiri dan kanannya pada power amplifiernya ini ya. Terus penggantian ICIR dan IC Logic
dengan menggunakan soket IC di sini. Untuk soket IC sendiri sebaiknya menggunakan soket yang seperti ini ya. Soket bukan yang lubang. Seperti ini. Karena penggunaan soket yang lubang itu ya kalau sering dicabut ya, pasang cabut biasanya akan menyebabkan posisi kaki itu pada lubang jadi kendor. Jadi untuk yang lain-lain ini tidak ada ya, hanya kerusakan pada bagian MOSFET dan IC-IR 1 biji. Untuk yang lain-lain ini tidak ada yang rusak. Nah, sekarang setelah saya pasang akan kita coba langsung ya untuk pengujiannya. Di sini saya menggunakan PSU dengan supply sebesar 85 volt. Untuk spesifikasinya ini sepertinya memang didesain untuk maksimal 90 volt ya. Kita pasang. Terus untuk protektornya sendiri ini menggunakan supply terpisah dan tegangan bias. Jadi untuk soketnya ada di bagian belakang ya. Tidak seperti biasanya untuk supply dari DCP-nya ini didesain secara terpisah. Seperti itu. Jadi saya menggunakan adaptor eksternal untuk supply dari DCP protektornya. Untuk indikator-indikator ini menggunakan soket, tidak perlu saya pasang ya, nanti mungkin akan dipasang saat pemasangan pada box seperti itu. Nah, untuk supply bias ini menggunakan 12 volt. Nah, seperti ini. Saya coba langsung pasang saja. Atau sebaiknya kita ukur-ukur dulu ya. Kita harus pastikan dulu poin-poin untuk pengukurannya. Kita nyalakan untuk SMPS-nya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Saya menggunakan switch on off seperti ini ya teman-teman, untuk mempermudah memutus tegangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita akan melakukan pengukuran dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kita cukup mengukur pada bagian op-amp-nya di sini. Memastikan bahwa tegangan sudah masuk pada op-amp. Di sini terukur 6,1 ya untuk rel positifnya, dan sama pada rel negatif juga terukur 6,1 volt. Ini memang tegangannya untuk FM ini memang masing-masing rel 6,2 ya. Seperti itu untuk mensuplai bagian balan input dan bagian komparator untuk 071-nya. Kemudian mungkin kita akan mengukur untuk diode bus trapnya di sini teman-teman. Untuk diode bus trapnya sebentar. Terukur 7,2 volt untuk sisi sebelah kiri. Dan untuk sisi sebelah kanannya 6,7 volt. Saya kira ini normal ya teman-teman. Seperti itu untuk indikator bus trapnya. Sudah menyala ya teman-teman. Ini menggunakan hanya suplai PSU utama. Kemudian kita matikan dulu. Kita coba
pasang speaker, karena di sini sudah ada protektornya, mungkin saya kira tidak perlu khawatir lagi ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Sebentar. Nah, seperti ini. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Kemudian kita akan coba mengukur DCO-nya. Untuk DCO terukur sebentar 3 mV, sangat aman sekali. Dan yang pasti untuk suhu MOSFET ini sangat terjaga ya. Saya kira ini memang desain yang bagus dari N3 untuk versi BTL-nya. Untuk MOSFET ini terpantau aman sekali. Biasanya kalau penggunaan MOSFET yang banyak seperti ini, biasanya salah satu MOSFET itu ada yang panas. Namun di sini tidak terjadi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti ini ya untuk hasil akhir dari perbaikan power glass di BTL produk dari N3 Tangerang. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good outside. I'm alone, I'm alright. Jadi alhamdulillah sudah bisa kita perbaiki ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulan akhirnya power ini saya kira sangat layak untuk kita coba sebagai koleksi pada power amplifier kita. Seperti itu kelas D BTL produk dari N3 Tangerang. Seperti itu. Patut kita coba. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.